Sebelas orang tewas, luka-luka kami belum pastikan. Saya sebagai ketua batalion kami luka. Seperti yang kemarin misalnya dia bilang bahwa saya bisa mau bilang bahwa harus ada pengosongan karena kita sudah akan perang bla 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 gitu ya. Termasuk yang 11 orang yang diklaim sebagai tentara. Tentara itu Papua kembali berdarah. Dalam satu pekan terakhir, bentrokan antara aparat militer Indonesia dan kelompok separatis, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, meningkat tajam. Rentetan kekerasan bersenjata, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum, hingga klaim zona perang mengindikasikan bahwa krisis Papua kembali memasuki fase eskalasi yang genting. Konflik yang telah berumur lebih dari setengah abad ini seperti tak menemukan jalan damai. Di satu sisi, negara terus menyuarakan pendekatan humanis dan pembangunan. Di sisi lain, kelompok bersenjata Papua menuduh negara mengabaikan hak kedaulatan mereka, menyamar, bahkan mengeksploitasi tanah Papua demi kepentingan militer dan ekonomi. Dentuman yang tidak lagi mengejutkan, saling tuding. Minggu pagi, 6 April 2025, di tepian Kali Silet, perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat, sekelompok pendulang emas diserang. Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Faisal Ramadhani menyatakan, para korban dibunuh dengan cara dibacok, ditembak, dan dipanah. Hal itu berdasarkan penuturan salah satu korban selamat, yang kini mengamankan diri di Kampung Mabul, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Ia mengatakan, 6 dari 11 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi atas nama Aidil, Sahrudin, Ipar Stanley, Wawan, Ferry, dan Bungsu. Sementara, 52 orang dilaporkan menghilang di tengah hutan yang lebat, meninggalkan genangan darah dan ransel-ransel tambang yang terbuka di tepi sungai. Menurut laporan dari Komandan Kodim 1715 Yahukimo, Letnan Kolonel Infantri Tommy Yudhistio, kelompok yang bertanggung jawab atas penyerangan ini adalah KKB, pimpinan Elkius Kobak. Dalam bahasa resmi pemerintah, KKB, kelompok kriminal bersenjata, adalah istilah yang merujuk pada kelompok separatis pro-kemerdekaan Papua, yaitu TPNP-BOPM. Evakuasi belum bisa dilakukan. Lokasi sangat sulit dijangkau, hanya bisa lewat udara, dan cuaca belum mendukung. Ujar Letkol Tommy. Korban yang selamat masih belum bisa dijangkau. Tidak ada sinyal, tidak ada kepastian. Hanya desas-desus dan ketakutan. Namun satu hal jelas, Papua kembali meledak. Dalam pernyataan resmi TPNPB yang diterima Tempo dan sejumlah media pada 9 April 2025, mereka mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Operasi ini dilakukan oleh gabungan pasukan TPNPB dari Kodap E16 Yahukimo dan Kodap 3 Enduga Maderakma, dipimpin Mayor Homi Heluka dan Komandan Batalion WSM, di bawah Komando Brigjen Elkius Kobak. Menurut mereka, serangan dilakukan terhadap pasukan TNI atau Infomen yang menyamar sebagai pendulang emas. Namun, TNI dengan tegas mengatakan bahwa para pendulang itu bukan merupakan anggota TNI. Mereka adalah warga sipil. Saling tuding ini menciptakan kontroversi besar. Jika benar TNI, maka ada praktik penyamaran militer di tengah masyarakat. Jika salah, maka kelompok separatis telah melakukan pelanggaran terhadap warga sipil. Selamat malam kepada semua pihak, para warga dunia, Indonesia dan Papua. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 8 April tahun 2025, kami kembali mengeluarkan pernyataan pers atas eksekusi mati 11 orang anggota militer Indonesia menyamar sebagai pendulang emas di wilayah kekuasaan TPNPB di Yahukimo. Dan pembunuhan ini telah dilakukan mulai dari tanggal 6, 7, dan 8. 3 hari berturut-turut berhasil eksekusi mati 11 anggota intelijen Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas dan 3 orang lain yang luka-luka. Dan oleh karena itu, berdasarkan ini, peristiwa ini,
Kami perlu ingatkan kembali lagi, setiap tahun, setiap bulan, setiap saat, kapan saja dalam siaran-siaran pers resmi dari Komando Manajemen Markas Pusat, kami selalu sampaikan bahwa orang Indonesia yang imigran dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Maluku, Madura, NTT lain-lain dilarang masuk wilayah konflik bersenjata. Kami sudah sampaikan, jikalau Anda tidak mengindahkan maka kami anggap Anda bagian dari Indonesian Security Forces. Indonesian Security Forces itu pasukan keamanan Indonesia. Pasukan keamanan Indonesia itu bukan satu pasukan. Itu artinya kelengkapan dari semua sistem. Itu ada polisi, tentara, bin, bais, intelijen, dan juga spy, juga infiltran. Jadi guru, mantri, suster ini bagian dari pendudukan ilegal untuk menjaya orang pribumi Papua. Maka dasar hukum itu Anda tidak bisa menyangkal. Anda Indonesia mau argumentasi mau apa yang Anda bisa menyerahkan diri. Anda kan datang sebagai penjaya. Sangat jelas. Jadi argumentasi Anda di hukum Anda bisa menyerahkan Anda. Sebenarnya Anda salah. Jadi tidak usah datanglah. Saya sudah biasa, kami selalu biasa bilang berkali-kali. Coba bayangkan, apakah orang-orang asli Papua, orang asli Papua, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Maluku, cari emas, dikali-kali di hutan-hutan, adakah? Jadi, saya kira keluar dari tanah Papua, orang Indonesia, kita mau merdeka. Tapi Indonesia harus mengaku wajib dan mengakui hak kemerdekaan kami yang mereka rampas kembalikan. Itu saja, 1 Desember itu sudah sah secara de facto, dan menurut hukum internasional, atau di bawah hukum internasional itu, deklarasi itu sah, dijamin hukum internasional. Karena Indonesia, Soekarno saya mengaku, ya Yogyakarta mengaku bahwa Papua sudah bubarkan negara boneka, itu berarti kan tetap mengakui negara itu dibentuk, sudah dibentuk, begitu. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan anggap pernyataan kami itu main-main. Kami tidak main-main, kami pemilik negeri, tuan tanah yang bicara. Anda Indonesia itu datang sebagai perampok, pencuri untuk merampok di tanah alam kami sampai membunuh kami, maka kami siap berdiri dan membela diri. Itu hak kami. Sampai di pengadilan inti kriminal internasional, saya dengan kepala staf tidak siap diadili. Kami sudah bilang, kami sudah taruh nyawa kami untuk rakyat kami dan bangsa kami dan kekayaan alam Papua yang Tuhan ciptakan. Demi karya Tuhan, selamat karya Tuhan. Hormat. Jadi gini, propaganda atau istilahnya tipu muslihat itu sudah acap kali sering disampaikan oleh KKB. Seperti yang kemarin misalnya dia bilang bahwa saya bisa mau bilang bahwa harus ada pengosongan karena kita sudah akan perang bla 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 gitu. Itu sifatnya intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ragu untuk kerja, ragu untuk beraktivitas, tidak mau ke kebun dan sebagainya gitu ya. Termasuk yang 11 orang yang diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, terregister namanya. Hari ini tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya itulah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia lepas dari tuntutan hak asasi manusia bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang bercoba jadi peruang. Nah, gitu ya. Jadi itu yang acap kali dilakukan oleh pihak KKB selama ini. Gitu. Dia berpura-pura itu militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar hak asasi manusia. Makanya dia sampai itu paling gampang itu tentara katanya. Itu sama kejadiannya dengan penganiayaan ada pembunuhan terhadap guru dan nakes yang lalu. Dia bilang gitu kan, wah itu tentara, intel TNI bah. Faktanya apa? Emang dia guru, memang dia nakes gitu ya. Tapi dibilang bahwa itu adalah tentara. Nah itu supaya dia tidak dituduh dunia internasional bahwa dia adalah pelanggar hak asasi manusia. Itu Mbak Putu kira-kira. Kematian di kios kecil. Pada malam Senin, 7 April, mantan Kapolsek Mulia, Ibtu Purnawirawan, Jamal Renhoat, ditembak mati di kiosnya sendiri. Kios itu adalah tempat dia menggantungkan hidup setelah pensiun. Sebuah toko kecil, di tepi jalan, yang menjual kebutuhan harian untuk warga Puncak Jaya. Tidak ada peringatan. Tidak ada ultimatum. Hanya dentuman senjata laras panjang, dan tubuh yang tergeletak di lantai kios. Kapolres Puncak Jaya KBP Kuswara menyebut, pelaku berasal dari KKB. Tapi tidak jelas siapa, dari mana, dan mengapa target kali ini adalah pensiunan. Namun narasi dari TPNPB memberi petunjuk, kami akan menyerang siapapun yang menjadi agen pembunuhan bagi orang Papua. Kata Sebi Sambom, juru bicara TPNPB dalam berbagai media. Darah pilot, api di sekolah, dan kepungan di Pogapa. Agustus 2024, pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, dibunuh di distrik Alama. Helikopter yang dia terbangkan dibakar, bersama tenaga medis, anak-anak, dan barang logistik kemanusiaan. TPNPB menuding, pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning itu dibunuh oleh TNI. Namun, TNI menyatakan, justru TPNPB adalah pelakunya. Entah siapa pelakunya tetapi yang jelas nyawa manusia menjadi murah.
Dampaknya nyata, meningkatnya ketakutan semua pihak terhadap siapa saja yang datang ke wilayah konflik di Papua. Sementara itu, di Intan Jaya, pada 1 Mei 2024, TPNPB membakar sekolah dasar yang diklaimnya digunakan sebagai pos TNI. Di Pogapa, rumah-rumah dan kios juga dibakar karena dianggap milik militer. Zona perang dan seruan pengusiran. Sebi Sambom tidak berhenti di situ. Dalam siaran pers berikutnya, ia mengumumkan bahwa TPNPB telah menetapkan 9 wilayah di Papua sebagai zona perang. Wilayah tersebut antara lain, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Duga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Lebih dari itu, ia mengultimatum warga non-Papua, yang disebut sebagai imigran Indonesia, untuk segera keluar dari wilayah tersebut. TPNPB adalah pagar negara West Papua. Kami akan terus berperang sampai pemerintah Indonesia siap berunding di forum internasional. Tegas Sebi dalam siaran pers yang telah dirilis berbagai media. Dalam narasi mereka, konflik ini bukan sekadar pemberontakan, tapi perang kemerdekaan yang sah. Bagi Indonesia, ini adalah ancaman terhadap kedaulatan. Sebuah perang lama dengan wajah baru. Konflik Papua bukanlah cerita baru. Sejak Papua menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969, yang kontroversial, ketegangan tak pernah benar-benar reda. TPNPB-OPM lahir sebagai reaksi atas apa yang mereka anggap sebagai pencaplokan wilayah dan pencabutan hak-hak dasar rakyat Papua. Namun, konflik ini terus berevolusi. Jika dulu perlawanan bersifat simbolik dan sporadis, kini kelompok separatis telah berkembang menjadi kekuatan militer gerilya dengan struktur komando, logistik, dan komunikasi internasional. TPNPB kini memiliki 36 kodam, komando daerah pertahanan, tersebar di seluruh wilayah Papua. Yang berbeda dari dekade-dekade sebelumnya adalah kesadaran penuh akan media dan narasi global. Siaran pers TPNPB kini rapi, sistematis, lengkap dengan logo dan tanda tangan panglima mereka, Jenderal Goliat Tabuni, Letjen Melchizedek Awom, dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. Mereka tahu, kekuatan bukan hanya dari laras senapan, tapi dari kekuatan cerita yang mampu menembus opini publik dunia. Balas dendam atau perlindungan. Pemerintah merespons dengan narasi berbeda. TNI menyatakan bahwa tidak ada rencana menambah pasukan ke Papua, meskipun belasan personil mereka diklaim tewas. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen Kristome Sianturi menyatakan, pendekatan humanis, dialogis, dan pembinaan teritorial tetap dikedepankan sesuai perintah Panglima TNI. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin TNI tetap mengedepankan pendekatan lunak di tengah konflik terbuka yang kian membara. Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan, dari Kodam 17, Cendrawasih menegaskan, TNI tidak menerapkan zona perang. Kami di sini untuk melindungi masyarakat, bukan menciptakan ketakutan. Kata dia. Siapa yang menang di tanah yang terluka? Konflik Papua telah menjelma menjadi labirin tak berujung. Negara bersikukuh mempertahankan kedaulatan. TPNPB bersumpah akan melawan hingga titik darah penghabisan. Rakyat sipil, di tengah dua kekuatan ini, terus menjadi korban yang tak pernah dipertimbangkan dalam rumus pertempuran. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa, banyak masyarakat lokal hidup dalam ketakutan di pengungsian. Sekolah tutup. Puskesmas kosong. Gereja sepi. Anak-anak dibesarkan di bawah bayang-bayang tembakan, bukan lagu kebangsaan. Papua dan luka kolektif kita. Papua adalah tanah kaya yang penuh ironi. Emas mengalir dari perut buminya, tetapi darah menetes dari pori-pori hutannya. Di atas tanah yang paling hijau ini, tercipta salah satu konflik kemanusiaan paling panjang dalam sejarah modern Indonesia. Saat negara terus bicara tentang pembangunan dan investasi, kelompok separatis bicara tentang kemerdekaan dan pengorbanan. Tapi siapa yang bicara tentang rakyat? Tentang anak-anak yang tidak sekolah, perempuan yang melahirkan dalam pengungsian, atau orang tua yang kehilangan rumah karena dibakar dalam konflik, yang tak pernah mereka pilih. Konflik ini, jika terus dibiarkan, bukan hanya akan merobek tubuh Papua, tapi juga hati Indonesia. Carilah jalan damai, jalan negosiasi yang menguntungkan kedua pihak.
Hadirkan damai di tanah emas, surga kecil, tanah Papua. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.